Salah satunya konsep opportunity cost, yang gara-gara itu gue jadi jarang nongkrong. Jadi gue tuh banyak ke-brainwash sama dosen-dosen gue di sana. Konsep group think dari kelas perilaku organisasi yang kalau tim lo kerjaannya cuman bilang bagus doang, itu artinya ada yang tidak beres di tim. Itu nempel sampai hari ini, gue aplikasikan ke kantor gue. Jadi orang harus ngekritik terus terhadap apa yang gue lakuin. Termasuk salah satunya adalah konsep future value of money tadi gitu, bahwa semakin lama tergerus inflasi, apa yang kita taruh di investment itu bisa berlipat ganda di masa depan. Ya lumayan sih, termasuk salah satunya. Kapan untuk jadi freedom ya? Mengaitkan uang ke freedom itu terus terang udah cukup jauh perjalanannya di hidup gua. Jadi untuk sampai gua ngaitin bahwa gua perlu perlu punya dana pensiun untuk bisa bebas, itu agak jauh tuh dari gua kuliah. Tapi dikit-dikit udah kena tuh bahwa kalau gua nggak invest gua rugi. Jadi pegangan itu dulu. Kalau gua nggak invest, gua rugi. Oke, berarti gua harus belajar investasi. Dari situ pelan-pelan tuh, bahwa investasi itu buat apa, alokasinya kemana. Baru akhirnya ketemu bahwa untuk bisa mendapatkan kebebasan di masa tua nanti kita harus punya dana pensiun. Jadi cukup panjang. Kalau pertanyaan lo kapan, mungkin tepat sebelum gua ngeluarin buku kali ya, umur 21 itu kali ya. Umur 21 udah Iya, itu mulai? bahwa gue harus punya dana pensiun itu tuh di umur-umur segitu tuh. Gua tuanya susah itu di umur segitu. Oke. Karena kan gue seniman ya bro. Dan banyak orang kiri kanan gue yang bilang seniman itu gimana kalau udah nggak bisa ngeluarin karya seni lagi. Zaman dulu kan nggak kayak sekarang, di mana seniman itu bisa tampil di mana-mana dan punya revenue stream yang beda-beda kan. Ya dulu kan kita ngeluarin karya itu dibeli. Opsi buat karya itu dibeli terus ada revenue stream lain, kita tampil di sosmed, kita ada membership, kita ada apa segala macam, itu kan nggak belum kebayang gitu. Jadi pikiran gue cuma satu, gue kalau seniman menulis buku gue udah nggak laku kayak gimana. Nah itu ketakutan. Jadi semua berawal dari Susah. Patternnya kan banyak yang begitu bahkan. ini. Ada aspek lain yang gue mungkin jarang cerita juga ya. Gue itu penggemar filsafat. Gue suka banget filsafat. Gue suka mempertanyakan hidup. Hidup itu kita harus ngapain, kenapa gue begini, kenapa gue begitu, itu gue suka bertanya-tanya. Kalau kata salah satu filsuf lama tuh, a mind life itu apa, di orang yang hidup yang tidak ya, orang yang hidupnya tidak mengeksaminasi, apa ya, examine itu apa sih? Memperhatikan, Memperhatikan. melihat lah gitu ya, Menganalisa. menganalisa. Hidup yang tidak dianalisa adalah hidup yang tidak worth it untuk dijalani. Jadi gue suka menganalisa begitu banyak hal, mempertanyakan banyak hal, sehingga gue mulai bertanya-tanya sampai berapa lama gue bisa punya karir menulis. Tuanya gue nanti kayak gimana? Apakah gue akan baik-baik saja ketika masa tua nanti? Nah, Ya. karena biasa bertanya itu bro, makanya lahirlah ketakutan-ketakutan itu. Mungkin orang-orang lain di luar sana nggak punya habit bertanya-tanya itu. Nggak punya habit yang mungkin kalau kata lo ada pengusaha lo kenal, mungkin nggak punya habit untuk bertanya aja gitu. Oke. Mungkin pengusaha yang lo kenal punya banyak kegiatan. Oke. Kegiatan gue kan sedikit. Jadi gue kebiasaan ngelamun, bengong. Karena kebiasaan ngelamun dan bengong itu, pikiran wander around, ngawang-ngawang segala macam. Muncullah ke pertanyaan-pertanyaan soal masa tua apa segala macam. Baru ketakutan, menjawab ketakutan itu ya harus ngumpulin dana pensiun gitu. Nah, itu kan sebenarnya partnernya. Tahu ke gue, yang which is sama gue jalanin hingga hari ini. Nah, hubungannya sama minimalisme adalah ketika gue sudah terbiasa tidak membuat apa yang gue punya atau yang gue pakai atau yang gue miliki itu terkait dengan harga diri gue, maka lebih gampang gue untuk membeli barang yang hanya untuk diri gue. Ngerti gak sih? Oke, Maksud oke. gue Paham. alur berpikirnya gitu. Nah, baru gue menemukan dokumenter soal minimalisme yang ada di Netflix itu. Baru gue melihat banyak orang bahas soal minimalisme gitu. Nah dari situ mungkin baru gue fully embrace. Tapi bahwa seednya itu ada dari kecil ditanemin untuk membantu gue berpikir ke arah sana ya. Spending. Bro 100% liburan bersama keluarga sih. 100%. 100%. Karena sekarang bukan bisnis ya. Sekarang tujuan gue adalah making memory gue. Gua umur udah 40 tahun, 41 gue. 41 Baru ya. ulang tahun gue bulan lalu. Angka harapan
laki-laki Indonesia berapa 74, 75 Ya. mungkin. Which is gue udah setengah jalan lebih Lebih ya. setengah jalan. Now I'm counting down bro. Gue udah ngitung mundur sekarang. Tinggal 200-an bulan tuh berarti ya. Yang gak usah dihitung banget. Gak usah banget dihitung sih. Cuman kalau lu di umur lu berapa umur sekarang? 25 gue udah hitung juga 600 bulan. Anjir 25 lagi. 25 itu di umur lu tuh gue masih mikirnya maju. Artinya tahun depan gue 27, tahun depan gue 28 nih ada excitement baru apa lagi yang bisa gue dapetin dalam hidup. Sekarang gue udah mundur. Kayak misalnya berapa sisanya. Bukan yang kayak bentar lagi 27, nambah. Tapi udah berapa dari kuota harapan hidup itu gitu. Ya mudah-mudahan sesuai harapan hidup dan lebih ya. Tapi kita gak pernah tahu nasib ya. Itu sama banget lagi bang, gue udah hitung mundur juga. Nah berarti lo lebih visioner dari gue pas umur 25 berarti. Karena 25 gue gak pikiran itu. Okay. Gue kepikiran pas 40 kemarin. Karena 40 mungkin karena 40 kali ya. Udah ada angka baru ya. Kepikiran. Nah sehingga sekarang pertanyaan gue adalah di waktu yang sudah dihitung mundur itu apa yang mau gue lakuin dengan uang gue. Oke. Nah ternyata gue nemu jawabannya, gue harus making memory. Lebih konkretnya lagi, gue harus making story. Gue harus bikin bisa dipakai untuk kesana. Oke. Ini gue dapat dari buku I Will Teach You How to Get Rich dari Ramit Sethi. Dia ada konsep yang namanya money dial. Jadi gue orangnya cukup sangat mikir kalau mau spending. Jadi barang-barang yang gue pakai sekarang nih, celana udah lama banget, sepatu dibeliin sama Anissa, kaos akhirnya gue baru beli di Singapura nih gue beli 5 warna putih juga, gantiin kaos-kaos Uniqlo gue yang udah mulai kuning. Waduh sama lagi, gue hitam Uniqlo semua. Bagus hitam tuh, hitam, jadi nggak terlalu kelihatan kalau iya. ini kan ya. Nah jadi gue tuh sangat mikirin, ini celana ini udah gue entah berapa lama nih, ini umurnya udah lama banget, udah 8 tahun lebih kali. Jadi gue sangat mikir kalau untuk spending. Nah si Ramit Sethi argumennya dia adalah you have to have that one money dial yang lo pencet tut gitu, lo nggak mikir. Karena mau nggak mau lo harus nikmatin duit lo kan. Ya. Nah akhirnya karena tadi gue pengen bikin memori sama keluarga gue, maka money dial itu adalah segala hal yang untuk bikin memori itu, which is traveling tadi bersama keluarga, experience bersama keluarga gue. Itu yang gue pencet tut. Nah nyambung ke lo. Inflationnya dari mana, gua akan spending sebanyak-banyaknya supaya memorinya enak dan kita nyaman ketika ngelakuin memori itu. Oke. Artinya bisnis kelas ketika gua bersama anak-anak gue gitu. Dulu tuh bercandaan gue sama Anissa tuh, aku nanti kalau misalnya jadi orang tua, anak tuh harus di ekonomi, kita di bisnis gitu. Gak mau mereka harus bisa juga, tapi gak bisa bro, kalau udah punya gak bisa bro. Bro itu semua beda, kenyataan tuh berubah semua. Hotel harus yang enak, Yeah. pakai taksi kemana-mana, gak mikir. Yeah. Nah ketika gue selesai ngitung nih, liburan kemarin nih, ternyata hampir 1,5 kali lipat dari budget di game doang, gak bisa dipakai kemana-mana. Tapi kalau buat gue, itu termasuk yang paling valuable buat gue. Oke, kita mungkin masuk ke dana pensiun bang, dalam pengumpulannya kan selesai berarti 2019. Waktu itu Bang Radit tuh ada angkanya nggak? Kira-kira untuk di Indonesia, untuk skala Bang Radit ini per bulannya harus berapa tuh ada angkanya? Kalau kita pakai hitungan klasik ya, itu untuk kan spendingnya untuk Bang Radit, angka segini tuh udah aman. Karena kan biasa Bang Radit pakai 4% rule ya. Iya. Berarti kali 12 kali 25. Contoh misalnya mau 500 juta nih per bulan untuk bisa withdraw 4% itu berarti harus punya portofolio sekitar 150 M. Iya kali 25 tuh. Iya. Nah tapi kan ada paper baru tuh yang bilang ternyata udah gak bisa 4%. Ada yang nah ini mau masuk ke situ nih pertanyaannya. Ya, ada yang 3%, ada macam-macam. Cuman memang pada saat itu takarannya yang biasa digunakan adalah kali 25 pengeluaran setahun itu. Nah itulah kenapa gue nyatet pengeluaran gue memang setiap hari gue catat, setiap bulan gue review, bahkan sampai nikah pun juga gue nyiapin ada spare juga kalau buat anak buat anak sekolah gimana apa segala macam gue spare. Tapi memang pada saat itu perencanaan gue anak gue 1 yang buat dana pendidikannya yang gue masukin di perhitungan dana pensiun juga, salah satu komponen kan dana pendidikan. Itu memang pada saat itu anaknya 1. Nah anak gue 2 sekarang bro.
Jadi sekarang yang satu itu nggak sekolah. Nggak. Ya artinya ada adjustment lah. Sampai sekarang pun setiap tanggal 28 Anissa istri gua juga ngirimin gua Google Sheets. Ini pengeluaran kita bulan ini. Terus kita review bareng, kita cek bareng kira-kira mana yang kelebihan, mana yang Ini aset kelas apa aja sih yang dipakai untuk sana? kalau buat dana pensiun udah pasti saham sih. Oke. Kalau buat dana pensiun. Portfolionya berapa persen waktu itu pas awal mulai untuk bisa ngumpulin dana pensiun pertamanya? Cara gua adalah tujuan keuangan gua itu gua cocokin sama instrumennya. Jadi kalau misalnya gua mau liburan tahun depan, ya pasti gua di RDPU. Ya. Kalau misalnya gua mau ganti mobil, ya mungkin ke obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Nah kalau di dana pensiun waktu itu termasuk mungkin salah satu komponennya dana pendidikan tadi, karena kan sekolahnya juga masih di atas 10 tahun ya waktu itu gue ngitungnya. Itu masuknya memang di aset kelasnya di saham. Berapa persen Bang di saham waktu itu? Untuk dana pensiun 100%. 100%. Oh jadi Bang Radit tuh pos-posin aja dana pensiun 100% saham, mau ganti mobil misalnya pakai yang pendapatan tetap dan money market tuh pakai buat yang short term gitu ya. Iya, artinya makanya gue nggak bikin komposisi aset gue segini, makanya obligasi harus berapa persen apa segala macam. Gue nggak bikin komposisi itu. Gue sesuai dengan tujuannya. Oke. Artinya gue nggak ngitung gitu. Ini berapa persen di saham, berapa persen obligasi. Nah pemikirannya kan kenapa ke situ Bang? Kadang banyak orang mau bikin satu portfolio. Oke ini kita kuncinya kan aset alokasi kan. Ini aset alokasi yang sesuai dengan preferensi resiko. Misalnya mau balance, mau lebih kita tilt ke saham. Itu karena punya savings rate yang harusnya besar nih. Banget, ya investment rate. Nah, gimana caranya bisa punya ibaratnya savings atau investment rate ini yang besar? Karena orang kan banyak yang stuck tuh tadi di hedonic treadmill. Mereka ketika baru dapat uang sedikit langsung ganti HP. Dapat uang sedikit langsung pakai untuk gaya. Nah, sarannya Bang Radit untuk anak-anak muda ini apa sih biar nggak masuk gitu loh? Oke, jadi gue state pemikiran gue dulu ya. Menurut gue, kalau buat gue, mungkin beda buat lu ya. Karena lu bekerjanya mungkin juga di investment juga gitu. Kalau buat gue, kaya itu dari pekerjaan, dari value creation gue. Investasi gue itu untuk membantu tujuan keuangan. Makanya ada beberapa opsi yang gue mungkin kalau kita ngitung-ngitung selisih-selisih tadi nggak optimal. Tapi gue punya opportunity cost nih. Untuk gue mikirin bahwa ada selisih currency risk pada zaman muda dulu. Ya. Itu waktu gue pasti akan lebih banyak buat mikirin itu ketimbang gue ningkatin penghasilan gue. So, lakuin adalah yang paling utama itu memperbanyak revenue stream. Itu yang nomor satu gue lakuin. Jadi gimana caranya uang yang masuk itu dari berbagai macam hal yang bisa gue lakukan. Dari royalti buku, dari bikin film. Bikin film itu kalau box office dapat bonus kan dari produser. Begitu dapat bonus, gue langsung masukin. Jadi gue berusaha untuk mencari revenue stream yang lebih banyak gitu dari apa yang gue punya sekarang. Dari revenue stream 1 duit masuk, revenue stream 1 duit masuk sampai sekarang. Oke, Bang Radit waktu itu punya konsep untuk selalu memperbesar revenue stream, mengecilkan income karena dari dulu emang punya habit untuk menabung. Nah, gimana cara anak muda ini bisa punya habit untuk menabung tadi? Berarti kan Bang Radit juga bukan orang yang suka berhutang tuh. Ya. Karena anak-anak muda zaman sekarang banyak yang suka ngutang sama hobinya nggak ada yang mau nabung karena ada sebuah fenomena yang saya lihat nih di anak-anak muda apalagi lagi kecil-kecil. Mereka ngerasa ketika lihat rumah nih misalnya di daerah manapun, wah mahal sekali 5M. Jadi mereka bahkan pikirannya udahlah gue spekulasi aja buat kesana. Atau kayaknya gue gak akan pernah bisa beli rumah. Jadi udah gue hidupnya foya-foya aja gitu. Akhirnya kesana. Oh karena apa pemikiran yang fatalis gitu. Kayak misalnya kalau udah gue gak bisa ya udahlah gitu. Iya karena udah kemahalan. Karena kemahalan. Karena di zaman dulu mungkin rumah tuh gak seperti sekarang kan mahalnya. Karena inflasi ya. Jadi anak-anak muda yang sekarang dengan UMR yang sekarang tuh rasanya agak impossible untuk dapat rumah yang layak. Jadi mereka akhirnya spending. Nah ini gimana caranya kita bisa counter orang-orang yang seperti ini? Oke, kalau untuk itu gua nggak terlalu ngerti ya kalau untuk pemikiran anak muda yang kayak gitu ya. Cuman kalau buat gua tuh semua dari habit gua yang dibangun sama orang tua. Kalau gua. Jadi yang pertama gua nggak boleh diem. Itu yang pertama. Tiap kali gua lagi libur kuliah, gua pasti disuruh keluar, disuruh kerja. Makanya gua magang di mana-mana segala macem. Jadi itu pun udah kebentuk di gue bahwa kalau gua diem, gua rugi.
Nah, dan itu berasa banget. Anak-anak kantor ini tahu kalau gue lagi liburan, misal gue pergi kemana, pulang-pulang pasti gue bawa project. Kita bikin ini, bikin ini, bikin ini. Karena gue sudah dikondisikan sama keluarga gue, lu nggak boleh diem, lu harus actively working. Which is itu bless and curse juga ya buat gue ya. Karena gue nggak bisa sepenuhnya 100% nikmatin waktu gue sendiri sekarang ini gitu. Jadi kalau mengacu pada pertanyaan lo tadi, gimana caranya supaya punya habit nabung itu, ya lo harus punya habit kerja juga dulu. Ketika lo punya habit kerja, lo akan jadi tahu bahwa ketika uang datang keringet lo keluar kan. Ya. Kalau keringet lo keluar, pasti kan lo sayang juga, lo udah keringetan tiap hari, masa lo mau hamburin gitu doang Iya. gitu. Itu aja sih pemikiran bahwa ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah yang kedua, nyatet pengeluaran. Itu kan juga nggak banyak yang ngelakuin. Gue terakhir ketemu lo kan lo ternyata nyatet juga ya? Ya sekarang Gua udah nggak tahu. enggak. Udah nggak ya? Udah enggak. Karena Udah lama udah enggak. nggak relevan juga. Lo Iya. masih ada juga duitnya ya. Tapi ya kalau buat gue nyatet keuangan itu yang ngebuka mata. Karena di awal-awal nyatet tuh lo kaget bro. Iya, kaget. Awal-awal Kaget, kaget ya. Kaget. Anjir kok segini? Iya. Ternyata segini. Nah kekagetan itu yang ngebuat gua belajar bahwa kalau gua nggak kontrol, it will spiral out aja gitu. Oke. Ini ngomongin soal pencatatan pengeluaran ya. Kan waktu itu Bang Radit pernah ada statement bahwa Bang Radit itu menggunakan yang namanya spending cap. Dan ini gue sangat setuju. Karena ketika gue lihat financial advisor yang ya, sorry itu saya belum nyampe dana pensiunnya mereka aja belum nyampe gitu. Jadi mereka sarannya 50, 30, 20. Di mana ada persenannya. Cuman gue mikir, lah kalau misalnya orang bisa income-nya 1 miliar sebulan, masa dia harus dipaksa spendingnya segitu gitu kan? Enggak. Pakai persenan tuh menurut gue nggak masuk akal. Atau Secara mungkin itu finance. buat orang baru mulai kali. Buat baru mulai. Tapi kalau misalnya makin dia besar kan harusnya di cap Iya. tuh spendingnya. Nah, apakah Bang Radit menerapkan itu spending cap itu? Jadi maksimal spendingnya sekian, nggak boleh lebih. Nah itulah kenapa mencatat pengeluaran itu menjadi sangat penting. Dan punya istri yang juga dari dulu mencatat pengeluaran itu juga jadi sangat penting. Dan diskusi kita setiap bulan, kan dia ngirim tanggal 28. Biasanya gue diskusinya tuh seminggu setelahnya tuh. Itu juga jadi sangat penting gitu loh. Karena kita jadi tahu mana yang naik, mana yang turun, apa segala macam. Adalah 1 bulan tiba-tiba belanja mainan kita tuh naik berapa? Mungkin 30-40% kali. Apa namanya, kan gue bingung kan, kok ini mainan buat anak naik sampai 30% gitu. Gue nanya ke istri gue, kenapa tiba-tiba kita di 1 bulan ini belanja mainan banyak banget buat anak gitu kan. Terus kata istri gue, iya di bulan kemarin temennya Alea, anak gue, itu banyak yang ulang tahun. Jadi kita banyak beli mainan buat teman-teman Alea. Oh ya udah akhirnya kita putusin, Alea nggak usah punya teman. Ya akhirnya baru ngerti, oh anak makin gede, berarti makin banyak temen, berarti makin banyak kuota nih buat beli mainan anak. Nah akhirnya gue jadi punya benchmark baru kan. Oh berarti harus ada budget segini juga nih untuk mainan anak. Nah abis itu kita terserah mau kungfunya kayak gimana tuh. Apa mau kita turunin pengeluaran yang lain, mungkin fixed cost kita yang Oke. sehari-hari per bulan. Atau ya udah kita naikin capnya aja. Berarti kita ada punya 1 cap baru buat mainan anak ini. Gitu. Oke. Dari tadi selama kita ngobrol tuh ada satu tema yang selalu berulang kembali, yaitu Bang Radit ada ngomong tadi tentang baju game sama istri, tadi mainan anak sama istri juga. Seberapa penting hubungan dengan pasangan dengan punya money mindset yang sama ini Bang? Ih, menurut lo seberapa penting? Seberapa penting? Ya penting banget. Kan biasanya orang beda-beda tuh, punya pengetahuan tentang uangnya dan punya values tentang uangnya. Nah Bang Radit tuh gimana pengalaman Bang Radit? Value kita mungkin agak beda sih. Value gue sama Anissa justru agak beda. Karena dia tipe yang spending itu masih nggak apa-apa. Kalau gue tipe yang spending itu harus dipikirin banget. Which is itu mungkin ada soal masa lalu, soal keluarga, soal prinsip-prinsip yang dari dulu dia punya, segala macam pengalaman hidup dia yang ngebuat dia pada sampai titik kayak gini dan gue kayak gini kan. Jadi punya values yang beda, menurut gue justru nggak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika lo maksain valuesnya. Nah pernikahan itu nomor 1 itu kompromi. Kompromi itu artinya dua-duanya kalah tapi nggak apa-apa. Oke. Jadi nggak ada yang menang. Masalahnya banyak orang berpasangan itu maunya menang. Jadi gua maunya gini, lu maunya gitu, nggak harus gua, nggak harus yang lu mau. Nah pernikahan buat gua adalah soal gua nggak dapet apa yang gua pengen banget nih,
lo juga nggak dapat apa yang lo pengen banget nih, ya udah tapi kita nggak apa-apa deh gitu. Coba contohin mungkin kompromi dari segi finansial yang pernah dialamin gimana? Huh. Kompromi dari segi finansial ya. Kalau kompromi dari yang lain-lain kan banyak, misalnya jalan ke nikahan dan lain-lain itu kan ada kompromi itu gitu. Kompromi dari segi finansial. Oke. Contoh ya. Contoh misalnya, ini contoh konkret nih yang barusan terjadi. Gua tuh ada rencana mau ke Melbourne lagi. Mau menghadiri Melbourne Comedy Festival. Karena tahun lalu gue sama keluarga gue datang ke Melbourne Comedy Festival. Tahun ini gue mau datang lagi ke sana. Nah, tadinya gue mau berdua sama Anissa. Mau pergi ke sana. Cuman setelah gue hitung-hitung, entah kenapa di tanggal yang gue mau pergi itu tiket pesawat tuh berkali-kali lipat gitu. Nah, ini Anissa duluan yang bilang. Kita kan udah liburan ke Singapura, mereka sampai 9 hari bahkan di dalam setahun ke belakang ini udah pernah ke sana. Terakhir juga ke Melbourne. Biasa kita liburan 2 tahun sekali, ini mau ke Melbourne lagi bareng dia. Terus akhirnya dia bilang, kalau aku nggak ikut nggak apa-apa, dia bilang. Karena mungkin budget liburan kita udah kepake banyak. Jadi kalau misalnya mau kamu doang, aku nggak apa-apa. Artinya Anissa berkompromi untuk nggak ikut sama gua ke Melbourne. Jadi gua aja yang nonton si Melbourne Comedy Festival itu. Nah, pada akhirnya mikir tuh gua, wah Anissa sampai mempersilahkan dirinya untuk tidak ikut nih. Karena harga tiket naik segala macam. Karena kan juga ngeliat harga tiketnya kan. Terus gue mikir kan, tapi kalau gue 7 hari di Melbourne gak sama Anissa, gak sama anak-anak lagi kan. Untuk mendapatkan kesenangan pribadi gue, yaitu nonton Melbourne Comedy Festival, which is seru banget tahun lalu gue dateng. Gue gak dapat memori apapun sama semuanya. Gue dapat kesenangan gue doang nonton Melbourne Comedy Festival itu kan. Ya udah deh, gimana kalau misalnya gue emang gak usah kesana sekalian. Nanti pas di tanggal itu kan anak-anak juga pas lagi libur, Anissa juga lagi libur. Ya kita staycation aja misalnya. Jadi gue gak dapet apa yang gue mau juga. Anissa gak dapet juga apa yang dia mau. Tapi gak apa-apa, gue mau pakai itu buat yang lain gitu. Oke. Itu contohnya mungkin. Padahal sebenarnya kalau lo hitung net worth gue, pergi ke Melbourne juga gak apa-apa. Sama keluarga gue juga gak apa-apa gitu loh. Tapi gak tahu kenapa, karena gue udah punya benchmark. Liburan tuh angkanya segini, kita pernah segini. Jadi data historis itu gue punya. Sehingga itu jadi benchmark kita gitu. Ini kayaknya wise gak ya kalau tiba-tiba liburan ke luar negeri lagi. Berarti very mindful ya spendingnya. Gua iya. Oke. Kalau gua. Dari tadi bercerita tentang kompromi sama finansial, gue ada satu yang kepikiran sih. Bang Radit tuh a very good storyteller. Mungkin one of the best yang pernah gue denger. Oh gitu. Mungkin pertanyaannya di luar finansial, tapi what makes a good storyteller? What makes a good storyteller? Keberanian lo untuk menceritakan dengan jujur apa yang lo gelisahkan. Jadi kalau lo bisa berani ngomong apa yang jadi kegelisahan lo, itu adalah modal paling utama untuk menjadi seorang storyteller. Bang Radit ada kesukaan nggak yang lain? Misal di luar dari diri sendiri dan memoris mungkin charity arahnya. Ada hobinya nggak di charity? Ada. Anissa pun juga kayak gitu. Ada di cause apa? Biasanya orang kan punya satu yang spesifik. Ada yang mungkin misalnya Tony Robbins sukanya kasih makan, ada yang sukanya diedukasi. Bang Radit tuh sukanya di mana? Kita ada satu kategori lagi, satu kategori sendiri namanya donasi. Cuman gua jarang mau cerita sih soal donasi ini gitu. Kita nggak ngomongin uangnya, kita nggak ngomongin jumlah donasinya, tapi Bang Radit, cause yang Bang Radit yang dekat ke hati Bang Radit itu apa? Gue kalau cerita kayak gini tuh takutnya jadi kayak, gue udah donasi loh gitu ya. Tapi ya udahlah, gue kasih satu contoh aja ya. Contohnya tuh misalnya kalau bareng Anissa itu kita ngelihat ada orang terus dia jualan kue misalnya atau apa, kita DM, misalnya Anissa DM terus nitip buat beliin warga-warga sana yang kayak gitu-gitu sih biasanya. Jadi yang memang ada kena di kita juga gitu. Oke. Itu contohnya itu. Tapi yang lain-lain pun juga mirip-mirip kayak gitu. Oke. Dalam misalnya Bang Radit kan orang yang mindful, punya income juga dan berinvestasi. Ini kan ada hubungannya sama charity karena orang kaya kan ada beda-beda. Ada yang punya konsep seperti Andrew Carnegie, ketika dia bikin buku Gospel of Wealth itu banyak sekali yang ngikutin. Itu inspirasi dari Giving Pledge.
Ya akhirnya ada buku-buku yang Die with Zero semua kan awalnya dari Gospel of Wealth-nya Andrew Carnegie. Di mana dia percaya bahwa uang itu ujungnya untuk dibagiin semua maunya, Oke. sampai nol. Dan ada juga yang punya konsep seperti Rothschild, di mana oke dinasti ini kita turunin nih. Kalau Mm-mm. bisa anak kita kawin-kawinin satu keluarga, satu garis sampai ratusan tahun. Hmm. Bang Radit lebih condong yang kemana? Donasi itu menurut gua rasanya menyenangkan kalau buat gua. Jadi donation itu salah satu komponen dari kalau mau dibilang spending ya, spending kita yang untuk ngebuat kita ngerasa beda deh. Kalau lo juga bikin yayasan kan, Iya, iya. lo bangun sekolah kan, Iya, iya. itu ada bedanya kan ngelakuin itu. Ada. Tapi tetap seperti bagaimana lainnya di hidup gua, pasti ada budgetnya juga, ada pos-posnya juga. Jadi kalau lo nanya gue ada porsi dengan angka spesifik, persentase yang spesifik untuk yang mana akan gue donasikan. Oke. Gitu. Mungkin masuk pertanyaan seperti ini. Bang Radit kan udah punya pool of money yang nanti either bisa di-inherit ke anak-anak, Ya. atau Bang Radit punya konsep bahwa oke ini mau dihabiskan semua nanti sebelum meninggal tuh ada nggak yang kayak giving pledge-nya Buffett gitu? Jujur gue belum mikir sampai situ. Gue hanya baru bisa menjawab bahwa kita ada porsi donasi secara persentase. Tapi kalau ngomongin gue meninggal, gue belum nyampe situ. Itu estate planning kan? Ya, estate planning. Gue belum nyampe estate planning. Lagi mikir-mikir. Apalagi setelah baca buku Die with Zero kan. Gue lagi mikir-mikir. Anak gue juga lagi dalam fase. Ya namanya juga anak-anak lah ya. Pas mau tidur pernah ada satu hari di mana satu malam. Ya namanya juga anak-anak baru mau tidur. Mama, kalau mama meninggal gimana? Kalau papa meninggal gimana? Aku gak mau papa sama mama meninggal. Nanti kita gimana? Nah itu gue. Kepikiran gue. Nah gara-gara dia ngomong kayak gitu di satu malam. Gue baru mau ngulik soal estate planning sih. Oke. Karena kematian kan kadang bisa ngingetin kita terhadap apa yang beneran penting kan. Iya. Nah, estate planning apakah ada planning untuk jadiin ini pool of fund-nya jadi sebuah family office gitu atau belum ada sama sekali? Ya itu karena gue juga baru mau nelusurin. Gue juga habis baca-baca soal family office juga. Jujur sih belum tahu sih gue. Gue belum tahu. Tapi kayaknya mungkin dalam waktu dekat gue akan mikirin sih. Cuma argumen dalam buku Die with Zero itu menarik juga sih. Karena kan argumen dia kan adalah warisan itu jangan dibagiin setelah lo meninggal, tapi dibagiin sebelum lo meninggal kan. Ya mungkin gue akan eksplorasi juga ke arah situ. Pada umur berapa anak-anak gue akan dapat uang mungkin sebelum gue meninggal kalau memang warisan yang dengan cara seperti itu. Dan sisanya akan dibagikan untuk donasi seperti apa, apakah bikin yayasan apa enggak, gue belum tahu. Jadi ya itu belum tahu sih. Karena kan anak gue juga ada uangnya sendiri ya. Dia kan kadang anak gue suka dapat endorse lah ya. Itu kan gue juga masukin ke ke saham untuk gue kasih dia di umur 17 tahun nanti kan. Nah jadi kan gue lagi juga ngeramu nih apakah di umur yang sama atau lebih tua atau gimana. Kalaupun gue mau ikutin Die with Zero. Jadi belum kebayang. Tapi sekarang yang lagi jadi project gue selama setahun ke depan juga adalah untuk ngasih donasi yang lebih meaningful lagi sih. Apakah bentuknya itu beasiswa, apakah bentuknya itu edukasi atau sumbangan pendidikan, gue belum tahu. Oke. Jadi gimana Bang? Cara ibaratnya kan Bang Radit ini di posisi di mana bisa mendidik anak dengan uang. Iya. Itu ada jadi konsiderasi nggak yang tadi ketika misalnya 17 tahun akhirnya mau dikasih semua atau mau diformatnya trust fund, mau dicairin tahun by tahun gitu atau ada umur tertentu di unlock lebih banyak? Iya, lagi-lagi gue belum kepikiran untuk meneruskan ke anak itu. Tapi opsi-opsi itu gue telusuri sih. Oke. Opsi itu lagi gue telusuri. Saat ini gue nggak kepikiran sama sekali. Mungkin family office itu jadi satu bentuk yang lumayan ideal juga ya. Iya. Karena kan di inheritnya kan juga lebih frictionless lah. Betul. Kalau kita buka family office. Nah itu pun gue juga lagi buka-buka opsi. Tapi kalau nanya gue sekarang, gue belum menentukan langkah apa yang paling baik sih. Oke, ini mungkin kan kita quite clear ya, Bang Radit ketika mau jangka panjang pakai saham, jangka menengah pakai obligasi, pakai money market untuk jangka pendek. Nah, pertanyaan adalah apakah Bang Radit itu punya pemikiran untuk alternatif investment? Contohnya mungkin seperti Bitcoin, seperti private equity atau venture capital atau nggak ada sama sekali itu gue public equity aja gitu. Bahkan saham pun udah public aja equity, Indo public equity dah gitu. Gue tuh inilah kenapa gue gak punya temen ya. Karena gue kayaknya punya masalah banget sama manusia lain gitu.
Ada rasa bahwa takut nggak jalan, ada rasa takut berantem, ada rasa takut nggak cocok. Karena manusia tuh bisa berubah dengan cara mereka masing-masing yang kita nggak nyangka bahwa mereka bisa berubah kan. Itulah yang membuat gue tuh maju mundur banget untuk ke private equity atau invest di private company lah. Opportunity-nya udah banyak. Ya, lo tau lah ya kalau Pasti, kan suka ada yang datang lah ya. pasti lah. Ya kan. Gua nggak tahu, gua masih nggak bisa. Gue tuh kalau mau kerja bareng orang aja gue background check bener-bener teleponin ke orang-orang yang pernah kerja bareng dia gitu. Gue pernah ada bikin satu perusahaan bareng orang ini. Terus gue meeting sama dia di Citos. Ya udah, kita kerja bareng deh. By the way gue udah background check lo, maaf ya gue nanyain ke orang-orang yang pernah kerja bareng lo. Oh nggak apa-apa bang, gue juga kayak gitu kok. Gitu. Ternyata dia juga nelponin orang-orang yang pernah kerja bareng gue gitu. Makanya dia cocok, dia bilang oh ya udah. Ya itu sekali-sekalinya akhirnya gue bisa satu kapal bareng pada saat itu. Cuman ya karena itulah kalau tadi jawab pertanyaan lo, porsinya sekarang udah private equity sih, karena masalah trust itu sih gue nggak ada masuk sana. Nah, Bitcoin ini, gue tuh lagi karena gue nonton lo sama Sandiaga Uno kan. Iya. Dia mau masuk di 1% ya kalau Ya nggak salah. udah masuk dia. Udah masuk justru ya. Menurut gue tuh masuk akal juga sih kalau hanya 1% dari net worth ya. Gue tuh lagi menimbang-nimbang mau coba ke alternative investment, tapi gue mungkin nggak seperti Pak Sandi ya. Mungkin gue di 0,5% sih Oke. di tahun ini. Oke, Gitu. jadi masuk Bitcoin ya 0,5% di tahun ini ya. Alternative investment kan salah satunya Bitcoin ya. Salah satu. Salah satunya ya. Ya. Kita lihat aja masuk kemana sih. Oke. Kalau misal gold ada pandangan nggak? Alternatif investment ada banyak ya di luar public equity kan ada banyak. Gold Iya. apakah ada Gini, exposure? lagi-lagi gue kan tipe yang gak mau repot. Mm-mm. Investasi itu buat gue, yang penting gue tidurnya nyenyak kalau buat gue. Jadi Indo public equity tidurnya nyenyak, Bang Radit. Itu gue paling gak nyenyak loh. Ya kalau kita tarik, ya cuman buat gue gini. Kalau gue beli gold, nyimpennya itu yang gue bingung. Gini Bang, kan dana pensiun Bang Radit pikirnya untuk jangka panjang selama 20 tahun tuh market pasti recover. Tapi kenyataannya nggak selalu begitu Bang. Di Jepang itu kalau Bang Radit masuk 1970 nggak pernah recover sampai sekarang. Betul. US kalau misal masuk tahun 2000 dia recover 16 tahun Belasan lagi. tahun betul. Jadi banyak yang kena begitu di akhir tadi mau pensiun tuh di 70-nya tuh banyak sekali sejarah tuh kenain orang yang maksudnya overly exposed di satu Bener. aset kelas, terutama negara yang ibaratnya GDP masih 16-17 gitu kan. Ya itu make sense. Jadi makanya ketika gue nanti mau pensiun, which is sekitar, target gue kan umur 40 ya. Iya. Udah lewat kan. Dan gue ternyata masih senang kerja banget gitu. Nah jadi target gue sekarang 50. Gak tahu lewat lagi apa enggak ya. Tapi gue udah back of my mind aja bahwa kalau emang gue udah pasti di umur 50, persiapan-persiapannya udah harus gue lakuin dari sekarang. Oke. Nah persiapannya macam apa? Betul tadi lo bilang, gue mulai diversifikasi dana pensiun gue tuh masuk di mana. Apa namanya yang pas ditarik ada risknya itu? Sequence of return risk kalau nggak salah namanya. Supaya gue nggak kena sequence of return risk, artinya pas gue tarik itu market turun, mungkin porsinya dana pensiun poolnya nanti akan gue tarik either 4% atau sekarang target gue malah rate narik kita di sekitar 2%. Oke. Untuk resiko-resiko inflasi dan lain-lain. Oke. Mungkin gue akan masuk ke obligasi juga atau mungkin emas juga ketika gue udah tahu dan tenang dan bisa tidur ketika nyimpennya secara benar secara fisik. Ya itu jadi gue tuh memang lagi belum mikirin sejauh itu aja gitu. Gue masih sibuk kerja dengan semua hal yang lain. Lagi-lagi investasi kan untuk tujuan keuangan ya. Jadi gue nggak se-rigid teman-teman yang lain yang mungkin investasinya 100% waktu mereka. Jadi gue belum mikirin buat ketika gue narik dana pensiun gue, tapi ketika waktunya datang, persis kata lo, gue akan sebar ke aset allocation yang beda-beda. Ada macam-macam caranya. Ada yang bilang kalau market recover belasan tahun, mungkin ada yang narik sekitar 5-7 tahun, lo simpen di mungkin RDPT atau obligasi yang bentuknya US bonds. Buat buffer lo, ada yang bilang kayak gitu juga. Ada yang juga ya
dicampur-campur aja, nanti lo tarik berbarengan juga nih kayak gitu. Karena kan kalau untuk withdrawal 4% tuh satu itu lumayan cukup besar sekali ya. Dan expected return kan sebenarnya dari saham juga nggak setinggi itu. Kalau kita tarik world index 100 tahun kan expected return cuma 6,3%-an ya selama 100 tahun. Jadi 4% sih kalau menurut gua agak besar ya Bang ya untuk portofolio nggak drawdown. Karena kalau kita simple indeks S&P aja, most of the time dia tuh kan bukan rata-ratanya 10%. Iya. Dia rata-rata nge-swing antara plus 14 atau minus 2. Ya meskipun 14 datanya agak skew di beberapa tahun. Yes, datanya agak skew di beberapa tahun ke belakang karena dia luar biasa kan, naiknya tinggi sekali. Jadi ketika nanti udah 50 baru ntar mau akan dibagi alokasinya. Iya, karena gini, karena buat gua perlu satu patokan dulu kan. Patokan gua di 4% rule itu menjadi masuk akal ketika gua lagi ngejar angka itu. Pernah pikirin downsize nggak jadi 2% rule gitu misalnya? Nah itu makanya ketika sekarang kan dana pensiun udah ada bro. Iya. Dana pensiun udah ada, tapi kan gue masih kerja. Iya. Jadi kan excess capitalnya Oke. itu gue masih punya. Ini kan semua perusahaan under PT gue dan gue narik dividen juga rutin. Iya. Bisnis kayak kita, bisnis media, itu marginnya kan tebal juga. Iya. Jadi tiap tahun ya pasti gue lumayan lah dapat capital baru. Iya. Nah dapat capital baru itu gue taruh di mana? Tadinya gue pikir itu buat tujuan yang baru. Which is yang waktu di podcastnya Deddy Kobuzir, tujuan baru gue adalah dana nikahan anak. Oke. Itu dia ngomel-ngomel tuh. Enak banget pasangan anak lu gitu segala macam. Tadinya gue pikir gitu bro. Capital baru ini ke tujuan yang baru. Oke. Nah sekarang karena udah 41 dan udah mulai mikirin pensiun, udah mikirin sequence risk juga, mikirin buat tadi lo bilang return dari global aja sekitar segituan, return Indonesia Di bawah pasti. dikurangi dengan risk currency US pula juga pasti rendah. Makanya gue udah mulai mikir-mikir mungkin yang aman banget itu di bawah 4%. Nah jadi capital baru ini gue taruh di dana pensiun gue untuk nurunin tarikannya. Bukan di 4 mungkin di 2 atau berapapun gue gak tahu. Tapi buat yang nonton mungkin perlu patokan itu kan. Tapi patokan yang bisa kita sepakatin bareng kan mungkin yang masuk akal ya di 4% tadi. Dan secara matematik kan ya kita ngomong sederhana banget lah ya. Sederhana banget lo taruh di RDPT dengan CAGR 8,5%, lo tarik 4%, lo masih sisa 4%. Data indeks inflasi yang resmi dikeluarin pemerintah tuh antara 2 sampai 3. Matematika di kepala lo kan masuk akal. 3 sampai 4 sekarang. 3 sampai 4 ya? Kayaknya mau naik dikit ini harusnya. Oh ya, terakhir 3 kalau nggak salah ya. Ya matematika di kepala lo kan masuk akal kan. Cuman kan ya betul, angka itu kadang tidak sebanding dengan dunia nyata kan. Inflasi pendidikan aja bisa 20% setahun kan. Indonesia 20%. Indonesia 20% untuk swasta kali ya. Negeri 8,5 sampai 11. Iya. Nah artinya adalah artinya ketika gua mulai menelusuri banyak perhitungan-perhitungan lain, ya mungkin kayaknya tarikan yang paling masuk akal buat nanti di kehidupan nyata gue mungkin sekitar 2%. Tapi lagi-lagi kalau gue bilangnya 22% nih sekarang nih pada pemahaman gue pada level ini ya dan keinginan gue 2%, ngejarnya pasti gede banget untuk orang yang baru mulai kan. Gitu sih kira-kira. Kali berapa? Kali 50 berarti? Kali 50. 50 tahun Kalau gue penghasilan. 1%, withdrawal rate-nya 1%. Ya jadi itu udah happy ever after sih. Iya, 1% karena 4% tuh gue takut risk market kan selalu risk kan. Kecuali ya kita all weather, tapi all weather kan cuma 5,5%. Dia nggak bisa lebih dari 5,5%. Iya, Ray Dalio punya ya. Iya, Bang Radit ini ngelihat potensi di era attention economy ini sekarang seperti apa? Karena Bang Radit tadi barusan bilang bahwa bisnis media itu marginnya kan besar. Nah, ada nggak sih potensi untuk anak-anak muda ini yang sekarang tuh mau bermain? Kan rajanya attention ekonomi ya Bang Radit. Saya kenal dari nonton Malam Minggu Miko. Segala macam. Satu-satunya film Indonesia yang saya tonton cuma filmnya Bang Radit waktu itu Marmut Merah Jambu. Siap. Bukunya yang buku satu-satunya non fiksi yang gue punya juga buku Bang Radit. Manusia Setengah Salmon tuh gue punya di rumah. Jadi gimana caranya untuk menang di attention ekonomi ini? Lucunya adalah dengan gak usah menang kalah sih menurut gue. Modal terbesar seorang komedian itu adalah kejujuran dia dalam menceritakan keresahannya dia. Anehnya, semakin yang lo ceritakan itu personal buat lo, semakin banyak yang dengerin. Itu anehnya seni bro. Semakin itu buat lo nih, keresahan pribadi lo, makin luas yang dengerin. Malam Minggu Miko itu kan cerita gua gak dapet cewek.
Gue jadiin tentang si Miko yang tiap malam minggu ngedate gagal mulu. Tapi itu kegelisahan gue. Oke. Mungkin pertanyaan begini Bang, kalau ide akan kegelisahan mungkin semua orang bisa nonton ini dan punya pemahaman itu. Ya, Cuma untuk actually execute malam minggu Miko di waktu tahun itu luar biasa. Karena waktu oke. itu YouTube kan bercandaan. Betul. Itu pertama kali ada level serius yang dibawa ke YouTube dan dinikmati banyak orang. Oke. Kan kita bicara soal konten, kreasi konten ya. Malam minggu Miko termasuk kreasi konten dong. Iya. Ya kan? Itu elemennya dua. Nah tadi yang gue bicarakan tadi barusan soal kegelisahan dan kejujuran lo dalam berkarya. Itu adalah lo mau cerita apa. What do you want to tell? Itu dari kegelisahan lo yang akhirnya dinikmati banyak orang. Itu lo mau cerita apa. Nah aspek lain, yang satunya lagi ini selalu berdua nih. Gimana cara menceritakannya. Nah kalau lo gak punya dua-duanya, lo ngedelivernya mungkin gak nikmat gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Nah gue belajar dua-duanya. Gue mau cerita apa, gue harus deket. Kalau katanya siapa, Josh Carlin kalau gak salah. To do comedy itu kayak main poker. You have to keep it close to your heart. Lo keluarin kartu lo satu-satu. Keep it close to your heart. Gitu. Hati lo apa, lo keluarin hati lo. Hati lo, keluarin hati lo. Belajar cara itu, belajar untuk lo rela menceritakan itu dengan segala kelemahan, kekurangan lo. Siapa sih yang mau cerita kalau dia cewek gak ada yang mau? Ya kan? Tapi kan gue berdamai soal itu. Nah gimana cara menceritakannya nih belajar bro, ini baru teknik. Gue dulu beli kelas penyutradaraan, dikirimin sama, jadi ada sutradara bikin workshop offline. Gue lihat dia bikin workshop offline, ternyata dia jual rekamannya juga garing bro. Cuman kamera satu, dia ngajar, tau gak orang ngajar Aji Mumpung direkam. Iya. Nanti dijual sama dia jutaan tuh. Nggak ada tuh edit sini-sini, nggak ada, cuma dia taruh gini doang. Nah gue beli dari dia, pakai Google Drive dikirim. Gue belajar dari situ, gue ngedirect tuh kayak gini-gini segala macam. Karena gue pengen punya dua aspek itu. Cara menceritakannya gue bagus, artinya renyah, orang nikmatin sampai habis, itu kan cara bercerita. Dan gue isi dengan hati gue menceritakan apa gitu. Marut Merah Jambu kan soal orang yang kita lewatin dalam hidup. Koala Kumal soal patah hati terhebat dalam hidup kita gitu. Bahkan podcast gue yang kemarin juga dapat top podcast segala macam, itu kan soal gue punya vertikal yang baru, which is kesehatan. Gue yang pengen, karena gue pengen konsultasi sama dokter di umur sekarang gitu. Ternyata tuh nyampe ke banyak orang. Nah kalau pertanyaan lo tadi gimana caranya menang, gue malah tertarik gimana caranya gue bisa jujur dengan apa yang mau gue bikin. Nah anehnya menangnya ngikut. Oke. Seberapa penting fokus Bang di dalam semua ini? Kan Bang Radit dari dulu emang udah punya background, nulis buku segala macam, vertikal ditambah, yaitu fokus di satu industri ya, entertainment. Ya. Seberapa penting fokus ini? Untuk kadang-kadang orang tuh banyak yang tiba-tiba mau ke kanan, mau ke kiri, tiba-tiba dari misalnya dia fokusnya misalnya ini jadi influencer Bang. Influencer media yang misalnya banyak orang nggak paham ya. Dia ngerasa bisnisnya adalah endorse, dia cuma influencer, lalu dia mau punya bisnis yang lain. Padahal itu kan placement tuh bisnisnya dia. Ya. Akhirnya berantakan semua, bikin restoran berantakan, begini berantakan. Seberapa penting fokus ya? Paling gue ngeliat teman-teman gue tuh pada bikin kue, baju apa segala macem. Gue juga pengen punya produk yang gue jual langsung ke konsumen, DTC juga seperti mereka. Tapi yang gue lakuin pada saat itu, jadi gue buka YouTube, ada satu video yang judulnya How to Get $1 Million bro. Gue nonton aja tuh. Dia nyoret. Kuncinya dia bilang, lu harus bikin produk yang marginal cost-nya mendekati 0. Oke. Lu ngejual satu barang, cost-nya itu mendekati 0 untuk ngejual barang selanjutnya gitu. Which is tuh produk-produk offline tuh agak susah dia bilang gitu. Karena lu harus spending buat yang lain-lain gitu. Ada HPP-nya gitu. Terus makanya dia bilang, lu harus bikin produk digital. Nah, dari situlah gue mulai jualan digital download buat stand up comedy gue. Disitulah gue mulai leverage media, which is YouTube gue. Gimana caranya marginal cost gue tuh bisa mendekati zero. Artinya bukannya gue gak jualan produk kayak teman-teman yang lain. Gue juga jualan, tapi dalam format yang digital aja dan melekat ke branding dan persona gue. Tapi itu masih pinter gitu maksudnya. Masih vertikalnya align. Tapi kalau tiba-tiba Raditya Dika musik,
kan apa ya, kayak misalnya, ya walaupun emang itu dari zaman SMA ya, tapi kan siapa yang fitnya di mana dengan persona publik gue gitu. Nah makanya waktu itu gue bikin jembatan, yaitu buku. Jadi gue bikin buku tentang duo musisi yang ada lagunya. Padahal tuh sebenarnya gue mau ngeliat lagu ini. Oke, paham. Tapi gue harus ngeluarin bukunya itu karena kan gue penulis. Ya, Jadi dia fitnya di situ. Nah itu PO-nya waktu itu 10.000. ya. 10.000 buku terjual gitu. Nah artinya adalah cara pandang gue tuh selalu kayak gitu. Kebanyakan gimana caranya kita bisa memposisikan lu tuh ngeluarin sesuatu tapi lu mikirin yang ngelihat lu ngeluarin itu. Gue belajar di kelas marketing gue dulu, namanya buyers persona kan. Kita harus bisa bayangin siapa yang ngebeli barang kita. Nah itu yang gue lakukan berkali-kali. Gue kalau tiba-tiba kalau jualan ini, kira-kira orang ngeliatnya fit nggak ya gitu. Oke. Cuman kayaknya ya, menjawab pertanyaan lo, sesimpel kayak, ya lo pikirin aja orang yang ngeliat lu di ngeluarin ini tuh, kira-kira responnya apa. Nah baru kita mitigasi. Kan basically yang bisa begitu, satu media, dua itu software loh. Iya, Basically nggak ada bisnis lain iya. yang bisa marginnya sampai besar Sampai sekali. nol ya. Iya. Dan apakah selama perkembangan teknologi ini, ya let's say AI, itu ada andil di dalam sekarang content creation-nya Bang Radit kah? Thought process-nya, seberapa impactful dan berpengaruh AI itu, dan penggunaan Bang Radit seperti apa? Apakah sekarang basically masih pakai yang chatbot-nya doang, atau sekarang udah bikin agentic AI untuk bisa bikin misalnya, oh script nih semua interview orang ini bikin gue pertanyaan gitu. Gue tuh termasuk konvensional sih. Hmm. Gue tuh termasuk orang, karena gue penulis kali ya. Gue termasuk orang yang hati-hati dengan AI yang sifatnya generatif sih. Iya. Kayak gue kan lagi bikin D&D online juga tuh, Dungeons and Dragons online juga. Terus gue kasih tahu ke Dungeon Master gue nggak mau pakai grafik-grafik yang bikinan dari AI apa segala macem gitu. Itu karena lebih ke sentimental gue juga sebagai Oke. seorang kreator gitu. Jadi kalau batas gue tuh biasa di situ, di generatif AI-nya. Tapi kalau buat ngobrol, gue ngobrol. Karena kan gue punya temen. Jadi gue enak aja nanya ke dia. Hmm. Kayak misalnya sepatu ini cocok gak buat gue? Oke. Pokemon apa yang paling mirip sama gue? Nggak jelas bro. Dengan semua kemajuan AI yang dilakukan di luar sana sampai saham AI naik ke segala macam, yang dipakai sama gue di sini adalah Pokemon apa yang mirip sama. Oke. Jadi tetap kalau semua kreatif prosesnya Bang Radit lebih konvensional. Kalau buat gue iya, Paling brainstorm aja sih. Mm-mm. Kayak misalnya lagi ada cerita seru apa di kalangan Gen Z. Oke. Yang lebih kayak gitu. Kalau brainstorming mungkin cukup sering gue lakuin gitu. Tapi sebagai final product, gue lebih percaya human touch-nya. Gue lebih percaya bahwa udah tidak memikirkan salah atau benar gitu. Nggak peduli aja gitu Iya, orang lain. gue cuman mikirin utilitas terbaik buat gue di hidup yang gue jalani dengan kebahagiaan maksimal yang gue punya tanpa membuat orang lain rugi. Oke. Jadi ya patokan gue sih, gue nggak jahat sama orang aja gitu. Oke. Apapun yang gue lakuin, kebahagiaan pribadi gue dengan tidak jahat ke orang lain gitu. Oke. Tapi mungkin banyak orang punya ngerasa nggak enakan dan lain-lain, itu berarti nggak apa-apa kalau misalnya emang kebahagiaannya begini, ya nggak usah peduli gitu kata orang. Ya, gue juga terserah orang kalau gue gitu. Makanya gue kadang ditanyain, bang gue mendingan ini apa? Ya terserah lu mau ngapain juga terserah lu. Kalau emang lu suka ya lakuin segala macam. Jadi gue nggak pernah ngelihat sesuatu dari ini salah ini benar gitu. Bahkan apapun yang orang bilang di publik ya, gue bisa banget agree to disagree aja gitu. Setiap hari gitu. Kayak tadi kita lagi cerita, lo kan ngitungin resiko inflasi karena ada dolar resiko juga kan dan lain-lain, ya nggak apa-apa juga. Artinya kan gue pada pakem yang gue punya dengan hal yang bikin gue nyaman, orang-orang lain punya kenyamanan mereka sendiri-sendiri, ya gue nggak masalah. Itu yang kayaknya ngebuat gue cukup panjang dan nyaman dengan apa yang gue jalanin aja sih gitu. Oke. Jadi artinya ya harus leadernya ngeset itu semua. Nah balik ke pertanyaan lo, gimana caranya radical transparency, orang bebas kritik segala macam? Ya guanya juga nggak apa-apa. Gua stand up comedy bro, hampir tiap minggu kan. Gua kalau pecah banget, show gua terakhir gua di UBM, pecah segala macem. Show terakhir di Jakarta, itu salah satu show yang terbaik yang gua lakuin selama rangkaian yang cerita anehku ini, yang show gua lagi berjalan. Gua balik ke ruangan gua panggil tim gua. Tadi yang jelek di mana? Langsung gua tanya yang jelek. Nah mereka ya udah bebas bilang yang jelek ini. Oh ya oke, nanti gua perbaikin pas gua show di luar kota. Oke. Kalau bisnis kreatif ini sendiri untuk
Dan pemikiran gue untuk kelangsungan semua kantor ini. Awalnya gue pikir gue harus nge-grow. Gue perlakukan ini sebagai sebuah startup. Gue spending banyak di manpower, SKU-nya banyak, produknya banyak, bikin manajemen lah apa segala macam untuk nge-grow ini sehingga revenue stream-nya gede awalnya. Tapi makin kesini, gue tuh mikir kenapa nggak gue jadi ini lifestyle bisnis aja. Revenue yang didapetin dari kantor ini, ya udah grow-nya mungkin cuman 4% 5% setahun. Tapi dari revenue itu mencukupi untuk lifestyle ownernya. Nah jadi argumen gue lagi ke situ. Oke. Jangan-jangan memang ini bisnis lifestyle. Terus diwariskannya gimana?